Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, dengan harapan kita mendapatkan tauladan-tauladannya supaya kita bersemangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, setelah pembahasan perang Ahzab kemudian dilanjutkan dengan perang Bani Quraidah, sekarang kita bahas peristiwa yang sedikit santai namun yaitu penuh emosional, yaitu pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsh. Berarti ini pernikahan yang keberapa? Barangkali ada yang ingat? Ibu-ibu biasanya ingat? Pinten, Bu? Ke-6. Oke, ke-6. Yang pertama dengan Sayyidatina Khadijah, kemudian Saudah binti Jam'ah, kemudian Sayyidatina Aisyah, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian Zainab binti Khuzaimah. Nah, ini ada Zainab lagi. Jadi nama Zainab itu dulu nama tren. Kalau sekarang kita aneh kok. Zainab itu nama kampungan. Padahal dulu zaman Nabi Zainab itu nama yang tren. Termasuk putri Nabi ada yang namanya Zainab. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebelum pernikahan itu mari kita simak peristiwa yang melatar belakangi daripada pernikahan tersebut. Nabi itu mempunyai anak angkat. Ada yang tahu Pak namanya? Ali. Anak angkat? Nggih, Ali itu misanan. Walaupun waktu kecil tinggal bersama Nabi tapi tidak diangkat menjadi anak. Sinten? Putra angkat Nabi? Zaid. Yang nanti Zaid ini kemudian disematkan nama beliau di belakangnya, yaitu Zaid bin Muhammad. Nah, suatu hari Zaid yang sangat disayang oleh Nabi, jadi yang menemani Nabi ke Taif kemudian dilempari batu sama orang-orang Taif, dan yang melindungi Nabi di Taif itu ya ini Zaid. Jadi Nabi sangat sayang kepada Zaid ini, yang asalnya adalah budak beliau. Jadi budak Sayyidatina Khadijah kemudian diberikan kepada Nabi dan kemudian diangkat menjadi anak. Nah, suatu saat Zaid ini datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ingin menikah dengan Zainab binti Jahsh." Kata Zaid. Siapa Zainab binti Jahsh itu? Zainab ini adalah sepupu Nabi. Sepupu Nabi dari bibi beliau yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Umaymah binti Abdul Muthalib. Namun Nabi secara halus kemudian mengatakan sebaiknya janganlah, ya. Jadi enggak usah diteruskan itu. Ganti yang lain aja, masih banyak. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Sebab beliau faham betul bagaimana pernikahan yang tidak sekufu itu banyak cobaan. Jadi Zaid ini dulu adalah budak yang dimerdekakan Nabi kemudian dijadikan anak. Sementara Zainab ini adalah keturunan keluarga terhormat. Kalau di Indonesia mungkin keturunan ningrat. Sehingga nanti ada kesenjangan sosial.
Bukan masalah harta nggih, tetapi masalah strata sosial. Nah, ternyata Zaid ini tidak putus asa. Kemudian Zaid mendatangi Sayyidina Ali untuk menyampaikan maksudnya kepada Nabi. Kenapa yang didatangi Sayyidina Ali? Sebab Sayyidina Ali inilah yang dulu pernah bersama-sama menjadi teman dalam satu keluarga. Jadi Sayyidina Ali itu dulu waktu kecil itu diambil Nabi kemudian tinggal di rumah Nabi. Sebab pamannya Abu Thalib itu anaknya banyak tetapi penghasilannya sangat kurang, sehingga kemudian beliau berinisiatif untuk mengambil Sayyidina Ali. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka kemudian Sayyidina Ali pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Akhirnya Nabi kemudian melamar Zainab untuk Zaid. Lalu bagaimana dengan sikap Zainab atau tanggapan Zainab? Ia menolak dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak akan menikah dengannya." Lalu dijawab oleh Nabi, "Tentu saja kau harus menikah dengannya." Kemudian Zainab mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan untuk diriku?" Itu kata Zainab. Maka di tengah-tengah percakapan tersebut turunlah ayat, yaitu ayat 36 dari surat Al-Ahzab. "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula patut bagi wanita mukmin idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, akan ada bagi mereka pilihan yang lain, min amrihim, dari perkara mereka, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Nah, dengan turunnya ayat ini, kemudian Zainab mengatakan, "Aku telah ridho dia menjadi suamiku. Jadi aku tidak berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya." Ini kata Zainab. Maka Zaid yang waktu itu masih dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, kemudian menikah dengan Zainab. Dengan demikian, maka hikmah dari pernikahan tersebut adalah Allah hendak mengikis adanya kasta di dalam strata sosial, yaitu ada orang yang terhormat dan ada orang yang dianggap tidak terhormat atau hina. Nah, para jamaah rahimakumullah, namun Allah berkehendak lain. Nampaknya pernikahan yang tidak sekufu dalam hal kehormatan ini menyisakan banyak sekali masalah. Mungkin Zainab tidak bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan daripada Zaid yang notabene adalah dulu seorang budak. Pun juga demikian, Zaid tidak bisa menyesuaikan kesehariannya dengan Zainab. Jadi Nabi itu sebenarnya waktu menikah dengan Khadijah juga tidak sekufu ya. Khadijah kayanya luar biasa, sementara Nabi orang yang pas-pasan. Namun Sayyidatina Khadijah mampu merendahkan dirinya, yaitu dengan cara urusan perdagangan, yaitu urusan hartanya kemudian diserahkan kepada Nabi semuanya. Ini bentuk dari penyesuaian Sayyidatina Khadijah. Sementara Rasulullah juga demikian, yang waktu itu belum menjadi Rasul. Beliau mampu menyesuaikan kehidupan dengan Sayyidatina Khadijah. Nah, para jamaah rahimakumullah, dalam hal kehidupan rumah tangga ini yang tidak sekufu, itu kalau pas lurus-lurus saja tidak ada masalah. Tetapi ketika ada masalah,
kemudian emosi itu naik, kadang-kadang kata-kata ini tidak terkontrol. Kalau dalam bahasa kita mungkin sampean rene glundung semprong macam-macam, ada yang begitu kadang-kadang. Napa glundung semprong? Mboten gawa napa-napa nggih. Glundung mboten. Kadang-kadang kata-kata yang begitu ketika emosi memuncak itu tidak terkontrol. Nah, kemungkinan juga ini terjadi kepada Zainab. Memang Zainab ini kata-katanya agak tinggi. Sementara sekali lagi Zaid juga tidak bisa menyesuaikan diri. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian Zaid pun mengadu kepada Rasulullah setelah beberapa bulan, enggak sampai tahunan ya. Setelah beberapa bulan Zaid mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya kayaknya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya," kata Zaid. Maka Nabi mengatakan, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah." Itu yang disampaikan Nabi kepada Zaid. Nah, setelah kira-kira setahun, Zaid ini kembali mengadu kepada Nabi dengan aduan yang sama. Maka turunlah ayat lagi. Ini bentuk izin daripada Allah kepada sinten wau Zaid untuk menceraikan Sayyidatina Zainab. Turun ayat ke-37 dari surat Al-Ahzab. Wa idz taqulu lil ladzina an'amahu Allah 'alaihi, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Siapa maksudnya? Zaid. Wa an'amta 'alaihi, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, yaitu berupa memerdekakan dia. Sekali lagi, siapa tadi? Zaid. Amsik 'alaika wa zaujuka wattaqillaha. Kemudian kamu Muhammad mengatakan, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Yang disampaikan Nabi kepada Zaid. Wa tukhfi fi nafsika, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu, mallahu mubdihi, apa yang Allah akan menyatakannya, apa yang disembunyikannya. Nanti kita bahas. Wa takhshan nasya, dan kamu takut kepada manusia, wallahu ahaqqu an takhshahu, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Falamma qadha Zaidun minha wa tara, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, zawwajnakaha, kami kawinkan kamu dengan dia. Kata Allah ini, kami kawinkan kamu dengan dia. Berarti yang mengawinkan adalah Allah. Likai la yakunu 'alal mu'minina, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin, harajun fi azwaji adiyaihim, untuk menikahi istri-istri dari anak-anak angkat mereka. Idza qadha minhunna, apabila anak-anak angkat tersebut telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, yaitu menceraikannya. Wa kana amrullahi maf'ula, ketetapan Allah lah yang menjadi sebuah kepastian. Nah, para jamaah rahimakumullah, satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran ya Zaid ini, yang lainnya tidak ada. Jadi kalau jangan ditanya orang siapa sahabat yang disebut di dalam Al-Quran namanya, yaitu Zaid. Yang lainnya tidak ada. Sayyidina Umar tidak ada, Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Nah, kemudian dengan ayat itu juga Allah kemudian memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, sepupunya sendiri. Bahkan yang menikahkan adalah Allah. Sehingga inilah yang kemudian Zainab ini bangga dengan itu, yaitu
beliau mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain bahwa saya ini yang menikahkan adalah Allah sendiri. Itu kata Sayyidatina Zainab. Lalu bagaimana dengan sikap Nabi? Sebenarnya beliau sangat keberatan untuk menikahi Sinten wau? Zainab. Sebab takut apa kata orang, bekas istri daripada anak ngajak kemudian dinikahi. Tetapi kemudian Allah mengatakan, wallahu ahaqqu an takhsyahu. Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti, bukan manusia. Maka kemudian Sayyidatina Aisyah mengomentari ayat ini, sekiranya Muhammad Rasulullah itu ingin menyembunyikan sesuatu yang telah diturunkan kepada beliau, tentu beliau akan menyembunyikan ayat ini. Itu kata Sayyidatina Aisyah. Karena memang ayat ini merugikan Nabi. Tetapi itulah Nabi. Semua harus disampaikan kepada umatnya. Lalu apa hikmah dibalik kedua pernikahan tersebut? Yang pertama sekali lagi adalah pernikahan Zaid dengan Zainab ini adalah untuk menghapus kasta dalam strata sosial, yaitu ada orang terhormat dan ada orang yang tidak terhormat. Semua manusia kedudukannya sama. Yang kedua adalah Allah hendak menghapus tradisi pengangkatan anak yang kemudian dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Sebab hal ini dapat mengkaburkan nasab yang akan berpengaruh dengan konsekuensi hukum yang lainnya, seperti pernikahan, waris dan lain-lain. Kemudian melalui pernikahan Zainab dengan Nabi kita Muhammad SAW, Allah hendak menghapus anggapan orang bahwa ayah anak angkat tidak boleh menikahi bekas istri daripada anak angkatnya. Maka ayat-ayat yang lainnya di surat Al-Ahzab kemudian mengatur dan menerangkan tentang hal yang kita bahas di atas. Jadi setelah itu Zaid yang asalnya dipanggil dengan Zaid bin Muhammad kemudian dipanggil dengan Zaid bin Haritsah, yaitu nama ayah aslinya. Namun cinta Nabi kepada Zaid ini tetap seperti semula, yaitu tetap mencintainya. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu, anaknya yang bernama Abdullah itu mengatakan, wahai ayah, saya ini kok cuma mendapatkan tunjangan 3.000 dinar. Sementara Usama ini nanti anaknya Zaid mendapatkan 4.000 dinar. Maka kata Sayyidina Umar, wahai anakku, ayahnya Usama itu lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu. Sehingga saya memberikan lebih kepada anaknya, yaitu Usama bin Zaid. Itu yang kira-kira disampaikan oleh Sayyidina Umar. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah masa idah daripada Zainab habis, Nabi kemudian mengutus Zaid sendiri untuk melamar Zainab. Terus pundi kira-kira? Nggih, kikuk nggih. Mantan suami disuruh melamar, nggih rada kikuk nggih. Lalu bagaimana prosesnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.